Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Wal marhum al maghfurlah Haji Muniri wal marhumah Hajja Mani insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan taman-taman surga. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan keberkahan kepada segenap putra putri, anak cucu, mantu beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awliya was salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadza kitab Da'watut Tamah, kitab yang penuh berkah, dakwah yang sempurna, yang mengajak kepada semua kelompok, menarik sebanyak-banyaknya orang, mengevakuasi sebanyak-banyaknya manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam muqaddimah yang penuh keberkahan ini tentang permasalahan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, ke agama Allah, ke jalan Allah, mengajak kepada Allah. Dan makna mengajak kepada Allah adalah mengajak kepada agamanya Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan juga mengajak ke jalannya Allah, jalannya Allah. Dan kemudian juga perintah dari Allah dan Rasulullah untuk berdakwah. Makna dakwah itu mengajak. Dakwah mengajak, bukan memaksa, bukan menindas, bukan menjajah, bukan menguasai, bukan memonopoli. Tapi dakwah itu mengajak manusia, bukan menghakimi, bukan memvonis. Kita diperintahkan untuk berdakwah, ngajak manusia, dan keutamaan dakwah. Dan ini berbicara tentang fadilah daripada dakwah tersebut dan menyemangati orang untuk berdakwah. Dan ada beberapa poin yang akan diingatkan di sini, dan juga fawaid, banyak manfaat dan faedah yang berkenaan tentang dakwah. Tentang dakwah Allah Subhanahu wa taala al-'aliyyul 'azim al-qawiyyul matin. Fi kitabihil 'azizil mubin, Allah taala berfirman kepada Nabi Muhammad as-shadiqil amin, ud'u, ajak, panggil. Dakwah itu ud'u fi'il amr, ajak dan panggil. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, ud'u. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ud'u, engkau ajak dan panggil. Fahuwa khairu da'in, sebaik-baiknya orang yang mengajak, sebaik-baiknya orang yang memanggil, sebaik-baiknya orang yang berdakwah, imam para pendakwah, teladan para pendakwah. Nggak ada dakwah kecuali kalau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mengenal dakwah kecuali dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada dakwah. Walidzalik ud'u ila sabili rabbika, ajak, panggil manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia ke jalan Allah. Ini dakwah adalah jalannya Allah. Kita disuruh ajak orang ke jalannya Allah. Mengajak, bukan memvonis, bukan menghakimi orang lain. Menghakimi dan memvonis itu bukan tugasnya kita. Nabi Muhammad datang bukan untuk memvonis, tapi Allahul Hakim, yahkumu bainan nas. Allah yang menghakimi antara manusia besok. Itu profesinya Allah, dan manusia enggak punya kapasitas untuk hal tersebut. Itu profesinya Allah, haknya Allah Ta'ala yang memvonis, menghakimi manusia. Siapa yang beruntung, siapa yang sial, siapa yang di sorga, siapa yang di neraka. Kita bukan Tuhan, kita enggak punya hak. Oh, ini di sorga, ini di neraka. Sorga bukan punya kita, neraka bukan punya kita. Itu bukan haknya kita untuk menentukan siapa di sorga, siapa di neraka. Kita bukan Tuhan, kita manusia. Yang menentukan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan memvonis, kita bukan menghakimi. Kalau Nabi Muhammad datang menghakimi, maka niscaya Rasulullah enggak bakal ngajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Enggak bakal berdakwah, musyrikin, nyembah berhala, di neraka. Gitu, enggak bakalan masuk surga, sono diusir. Tapi Nabi enggak ngusir orang. Enggak ngusir
musyrikin, nggak ngusir orang kafir, nggak ngusir Yahudi, nggak ngusir muslimin, nggak ngusir munafikin, tidak mengusir mereka jauh-jauh dari muka saya, nggak boleh hadir majelis saya, nggak boleh datang, nggak boleh mendengarkan acara saya, lah, nggak mengusir Nabi. Makanya kalau ada orang pendai ngusir orang dari majelisnya, begitu, dari masjid, dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, nah itu dakwanya bukan ke jalan Allah. Kalau ke jalannya Allah bukan begitu. Itu ngajaknya ke jalan syaitan yang kayak begitu. Di majelis ngusir orang dari majelis. Bangun, keluar, ente pendosa, minggir sana. Itu bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi majelisnya dihadiri oleh muslim dan oleh orang-orang kafir. Yahudi hadir, musyrikin penyembah berhala hadir bersama Nabi Muhammad SAW di majelis beliau. Mau mendengar, mau tahu. Dan dipersilakan, nggak diusir oleh Rasulullah SAW. Fa ud'u ila sabili rabbik. Ya Rasulullah, ajaklah siapapun, siapapun, ajak manusia. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah, jangan kita mengklaim jalan tersebut. Ada hagi, ini jalan saya, ini jalannya Allah. Kita ngajak ke jalannya Allah, bukan ke jalannya kita. Kita ngajak ke ajarannya Allah, bukan ajaran kita. Dan tidak ada tuh di dalam dakwah ngajak ke majelis saya, pesantren saya, masjid saya, thariqah saya. Lah, kita ngajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau menuju kepada Allah melalui majelis kita boleh, atau majelis orang lain. Melalui pengajian kita boleh, atau pengajian orang. Organisasi kita atau organisasi orang lain. Madrasahnya kita atau madrasahnya orang, enggak jadi masalah. Yang penting kepada Allah, ke jalannya Allah. Lewat pintu mana aja enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Akan tetapi yang penting nyampainya ke jalannya Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Dan ketika orang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah ajakan yang universal, ajakan yang umum, ajakan yang global. Yang umum, ajak secara umum. Begitu. Yang khusus, sebagaimana Nabi Muhammad pun juga mengajak orang-orang yang khusus kepada hal yang lebih khusus lagi. Ud'u ila sabili rabbika. Dan ketika mengajak bukan memaksa, bukan nodong. Ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngajak ke saya, kepada saya. Enggak. Kita enggak ngajak kepada individu kita, pribadi kita, atau bahkan ke majelis saya, ke pengajian saya, ke organisasi saya, ke pesantren saya, ke madrasah saya. Enggak. Ngajaknya ke Allah. Ila sabili rabbik. Jalan-jalannya Tuhanmu. Jangan dimonopoli. Ada orang, pokoknya kamu kalau enggak lewat pesantren saya enggak masuk surga. Enggak melalui saya enggak masuk surga. Dia mau mengkangkangi jalannya Allah Ta'ala. Enggak bisa begitu. Tapi itu jalan adalah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kalau kita diterima di jalannya Allah. Apalagi kita diizinkan untuk ngajak orang ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dapat izin dan dapat perintah. Ud'u, kamu ajak. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan ngajak tersebut, suruh ngajak, diatur cara ngajaknya. Sama kayak kita seperti pelayan, diperintahkan ntar ada tamu, masak ini, diatur masakannya apa, menunya apa, hidangannya apa, ditentukan. Begitu. Ketika apa yang diperintahkan, menu yang diperintahkan oleh majikan tidak dihidangkan, tidak disajikan, enggak dibuat, malah dia bikin menu yang lain, itu namanya berkhianat terhadap tuan rumah. Tuan rumah udah suruh hidangkan ini, tapi dia pakai hal yang lain. Begitu. Suruh menghidangkan nasi, dia hidangkan kerikil. Itu keliru. Dan ketika mengajak manusia, diatur oleh Allah Ta'ala, ini caranya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun perlu jidal, nah sebentar,
Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun diperlukan jidal billati hiya ahsan. Mengajak ke jalannya Allah Ta'ala, diatur cara ngajaknya, cara ajaknya. Sebagaimana kita sholat, nggak sekedar sholat doang, tapi sholat suruh pakai wudhu. Wudhunya suruh pakai air, nggak ada air, tayamum. Nah begitu juga ketika dakwah pakai apa? Pakai hikmah, pakai al-mau'izah al-hasanah, dengan hikmah. Wal hikmah, apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hikmah, metodenya Nabi, caranya Nabi, akhlaknya Nabi, perangainya Nabi. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakan di rumah-rumah kalian, wahai para wanitanya Nabi, wahai para istri dan putrinya Nabi, baca dan kaji di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah itu apa? Ucapannya Nabi, kajiannya Nabi, perbuatannya Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, metodenya Nabi. Adalah hikmah. Nah, ngajak orang ke jalan Allah bil hikmah. Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Ceramah, nasihat, peringatan, mau'izah, wa'adh, memberikan nasihat, peringatan, begitu. Tapi al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik, yang bagus. Tahu kan makna yang baik? Cacian tuh bukan hasanah, itu sayyi'ah. Bukan hasanah, bukan sayyi'ah. Itu bukan hasanah, merupakan sayyi'ah, kejahatan. Begitu juga provokasi bukan hasanah. Caci maki bukan hasanah. Ujaran kedengkian dan kebencian, ngajak orang saling mendengki, saling iri, saling hasut, itu bukan hasanah, itu sayyi'ah. Dan itu bukan hikmah. Itu nigmah, bencana, keburukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Pakai cara itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai cara-caranya Nabi Muhammad. Tapi ini orang kayak begini nggak kena kalau kita cuma pakai cara yang halus atau hikmah atau mau'izatul hasanah, nggak mempan. Harus jidal, perlu jidal, adu argumentasi. Bagus. Tapi adu argumentasi pakai cara argumentasi yang diajarkan oleh Allah, pakai caranya Nabi, bukan jidalnya setan. Bukan jidalnya iblis. Jadilhum, nah jidalnya Nabi bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Saat diperlukan berjidal dengan cara yang terbaik. Sekedar cara yang baik doang nggak cukup. Tapi ada hal baik, nggak cukup, bukan asal. Tetapi pilih. Ini baik, ini baik, ini baik. Pilih mana yang terbaik. Mana metode terbaik. Mana kalimat yang terbaik, mana ujaran yang terbaik, mana penyampaian yang terbaik, begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Orang yang kayak begini nggak kena kita berjidal dengan cara yang ahsan. Jangan. Kita diizinkan berjidal dengan syarat billati hiya ahsan. Bukan jidal debat kusir. Bukan, namanya ada jidal agim. Tahu jidal agim? Jidal mandul dari manfaat, mandul dari faedah, mandul dari hidayat, mandul dari dari insaf dan kesadaran dan penerimaan. Itu jidal mandul, cuma menghasilkan kebencian, kedengkian, kesal, marah, ngamuk-ngamuk, ya itu bukan billati hiya ahsan. Jidal mandul kita dilarang. Tapi jadilhum billati hiya ahsan itu yang diizinkan. Jadilhum billati hiya ahsan. Terus sudah begitu juga saat kita berdakwah dengan hikmah wa mau'izatul hasanah, berjidal. Dakwahnya kita kepada musyrikin, kepada orang kafir, kepada muslimin, kepada munafikin atau munafikin. Kepada yang ahli sunnah, kepada yang di luar ahli sunnah. Hatta bukan cuma penyembah Allah aja, hatta penyembah berhala,
atau penyembah sapi, atau penyembah pohon, kepada siapapun. Dakwahnya itu kepada orang yang soleh ataupun orang yang bejat, yang taat ataupun yang maksiat. Boy, ini pezina, hatta pencuri, pembunuh, maling, mafia. Dakwah kepada semuanya. Ud'u, ajak semua orang kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semua. Nah, saat kita berdakwah dengan segala metode yang diizinkan ini, hikmah, mau'izatul hasanah, jidal billati hi ahsan. Nah, satu perlu kita fahami, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala tahu siapa yang sesat, dan Allah tahu siapa yang hidayat. Sekarang sesat. Akan tetapi kan kita nggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Baik buruknya seseorang itu ditentukan finalnya. Nggak bisa orang baru start perlombaan, baru lomba 3-4 langkah, pemenang itu. Enggak, pemenang nanti di garis finish. Pemenang ketahuannya di garis finish. Ini menang atau kalah. Ini berhasil atau kagak. Nanti ketahuannya di garis finish. Begitu. Di ronde terakhir. Saat lonceng tank ronde terakhir ketahuan mana yang menang, berapa nilainya. KO atau enggak ketahuan. Ini berhasil, larinya sampai ke finish atau enggak. Atau mobilnya kecelakaan atau cedera, enggak ada yang tahu. Berhasil sampai ujung atau tidak dan dalam keadaan bagaimana, nanti itu ketahuannya di garis finish. Nah, siapa yang hidayat, siapa yang sesat, ketahuannya nanti di garis finish. Jadi kita nggak bisa memvonis ini orang sesat. Kalimat ini orang sesat, yakni bukan cuma sekarang, artinya sampai mati juga dia bakalan sesat. Kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa orang tersebut. Oleh dzalik al-Imam Abi Bakar al-Adni waktu dia izin mau dakwah kepada ayahnya bilang, kamu mau dakwah kepada siapa? Kepada siapa? Kalau kamu mau dakwah, coba bawakan kepada saya orang yang lebih hina dari kamu, yang kamu mau berdakwah kepadanya. Maka dia siap katanya kepada ayahnya, Imam Abdullah Al-Idrus. Al-Idrus ada salah seorang ulama besar, wali besar yang ahli tawadhu dan mendidik keluarganya di dalam tawadhu. Beliau perintahkan kepada anaknya, mau dakwah? Ya, emang ada orang yang di bawahnya kamu mau dakwah, ayo coba tunjukkan kepada saya, bawakan. Mau dakwah saya izinkan, tapi saya minta satu orang yang derajatnya di bawah kamu. Ini anaknya yang masih kecil ini, yang masih muda ini, baik katanya. Dia pikir kalau guru-guru saya jelas mereka lebih mulia dari saya. Rekan sejawat saya, sesama santri, sesama ustadz, ya saya nggak bisa bilang diri saya lebih baik dari mereka. Justru saya berkeyakinan mereka lebih baik dari saya. Mereka adalah ustadz-ustadz yang ikhlas, yang tulus. Kalau saya nggak punya keikhlasan. Terus sudah begitu, dia berpikir, habis siapa dong? Santri, murid saya. Murid yang junior. Anak-anak kecil yang pada belajar. Mereka di bawahnya saya atau orang awam. Bilang enggak, mereka para santri, para murid, mereka bukan, justru berjalan di atas sayapnya malaikat. Innal malaika la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna' li talibil ilm. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Adapun saya bukan apa-apa. Dibilang ustadz, dibilang pengajar, begitu takutnya saya ngajarnya nggak ikhlas. Begitu saya orang yang paling hina. Adapun mereka para santri berjalan di atas sayapnya malaikat. Kemudian dia melihat lagi orang maksiat, mereka lebih hina. Terus dia berpikir, ya mereka orang maksiat lebih hina, mereka bermaksiat, mereka nggak tahu kalau itu haram, kalau itu dosa. Sedangkan saya, begitu saya pun juga bukan orang baik, saya melakukan hal-hal yang buruk dan saya tahu kalau itu buruk. Dan orang yang berilmu tapi nggak ngamalin ilmunya diazab sebelum penyembah berhala. Sampai melihat kepada orang kafir lebih hina dari saya. Tapi dia pikir, sekarang, tapi akhir hayatnya saya nggak tahu. Mungkin yang kafir masuk Islam, akhir hayatnya meninggal dalam Islam. Sedangkan saya nggak tahu, saya meninggalnya dalam keadaan bagaimana. Sekarang saya Islam, tapi nggak tahu meninggalnya kayak bagaimana. Beliau berpikir.
Akhirnya dia pulang menghadap ayahnya dalam keadaan kecewa, nggak menemukan orang yang lebih hina dari dia. Tahu-tahu dia lihat di jalan bukan orang, dia ngelihat anjing yang udah mati, udah jadi bangkai, udah busuk. Dia bilang, ini lebih hina dari saya. Dia mau ambil tali, mau ditarik, dibawa ke depan bapaknya. Nih, lebih hina dari saya. Walaupun bukan orang, anjing, bangkai anjing, ini lebih hina dari saya. Dia pikir gitu. Baru mau diikat, tahu-tahu dia berpikir, tunggu dulu. Ya, ketentuan hina atau mulia besok hari kiamat. Hari kiamat, binatang dihidupkan lagi. Kemudian yang pernah menanduk, yang punya tanduk, pernah nanduk hewan yang nggak bertanduk, itu besok tanduknya dipindahkan kepada hewan, kepada kambing yang pernah diseruduk sama dia, disuruh balas dengan tanduknya. Untuk menunjukkan keadilan Allah bahkan di tengah-tengah hewan dan binatang. Kemudian binatang, semuanya binatang, hatta anjing yang udah busuk ataupun hewan seburuk apapun, semuanya baliknya ke tanah. Mereka dikembalikan kepada tanah. Adapun orang yang maksiat baliknya ke neraka. Di neraka nggak ada binatang. Binatang nggak masuk neraka. Yang masuk neraka itu wuguduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi hatta bangkai anjing saya nggak bisa bilang diri saya lebih mulia dari bangkai anjing. Sayyidina Al-Idrus begitu dengar begitu dari anaknya, nah yang kayak begini pantas buat berdakwah. Nganggap dirinya tidak lebih mulia dari seekor anjing. Yang kayak begini pantas buat berdakwah. Selama dia menganggap saya lebih baik dari ini, saya lebih baik dari ustadz ini, ustadz lain munafik, ustadz lain penjilat, saya lebih baik dari mereka. Selama masih bilang saya lebih baik, hatta dia bilang saya lebih baik daripada murid, saya lebih baik dari jamaah, atau mengatakan saya lebih baik tuh daripada orang-orang pelaku maksiat. Apalagi dia bilang saya lebih baik daripada pejabat ini, daripada pejabat itu. Selama masih berpikir kayak begitu, maka dia tidak layak untuk berdakwah. Nggak layak untuk ngajak orang ke jalannya Allah, ke jalannya Nabi Muhammad. Justru dia dengan keyakinan dia ngajak orang ke jalannya iblis. Itu jalan-jalannya iblis, jalan kesombongan. Jalan iblis tahu gak apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Udah gitu punya argumentasi. Oh, saya punya dalil. Iblis mau ngajarin Allah. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Kata siapa? Kata siapa? Dia lupa kalimat khalaqtani, khalaqtahu. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan ini. Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah yang memilih. Ya, Allah yang memilih. Allah yang mengangkat. Allah yang menurunkan. Allah yang melantik. Allah yang melengsarkan. Allah yang memilih. Argumentasi kita di hadapan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sia-sia. Dia mau ngajarin Allah taala, ana khairu minhu, aku lebih. Ada kesombongan, kalimat saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari pejabat ini. Saya lebih baik daripada pemimpin ini. Pemimpin itu hina, itu dia di neraka, itu dia enggak bakal diampuni oleh Allah. Ini kalimat ini jalan setan. Bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dibilang bahwasanya inna rabbaka, orang yang mau dakwah nih nyambung ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, terus ditekankan inna rabbaka huwa a'lam, Allah taala adalah yang paling tahu. Allah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalan Allah, siapa yang menempuh jalan hidayat. Jadi lu jangan menghakimi orang. Ente tugas ente mengajak. Enggak bisa percuma ngajak dia orang sesat. Enggak bakalan dapat hidayat. Kamu enggak tahu, Allah lebih tahu. Jangan menghakimi orang. Tugas kamu ngajak. Ngajak ya ngajak. Sudah. Masalah dia mau ikut, dia enggak ikut. Dia dengerin hidayat, dia enggak dengerin hidayat. Itu bukan tugas kita menghakimi orang lain. Biarkan hal itu untuk Allah. Dan ilmunya itu ada pada Allah, bukan pada kita. Kita enggak tahu. Ada satu orang pelaku kebaikan. Seumur hidupnya bikin pahala. Tahu-tahu dia ketemu sama orang yang kerjaannya seumur hidupnya maksiat. Dia marah.
atas kecemburuan, mengatasnamakan cemburu karena Allah, marah untuk Allah, membela agama, membela Allah. Ngelihat pelaku maksiat tersebut, dia bilang, orang kayak kamu nggak bakalan diampuni oleh Allah. Kamu nggak bakal diampuni oleh Allah. Tahu-tahu Allah Ta'ala wahyukan ke Nabi di zaman tersebut, man hadza al-mutajahir, siapa gerangan ini, orang yang lancang, yang lantang berucap nggak bakal diampuni oleh Allah. Siapa dia? Siapa dia mengatasnamakan Tuhan? Siapa? Dapat mandat dari siapa kamu mengatasnamakan Tuhan? Maka Allah Ta'ala bilang kepada Nabi tersebut, katakan kepada kedua orang, si pelaku taat dan pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang katanya nggak bakal diampuni oleh Allah, katakan kepada mereka berdua, yang orang yang taat dan orang yang maksiat, yasta'nifan fil amal, masing-masing mengulang amal ibadatnya dari nol, diriset lagi. Maksudnya diriset bagaimana? Ini orang yang kerjanya seumur hidupnya ibadat, ibadatnya dibikin angus jadi nol. Ibadatnya dibikin angus jadi nol gara-gara kekurang ajaran dia. Dan ini orang yang katanya nggak bakal diampuni oleh Allah, kerjaannya dosa seumur hidup, dibikin dosanya diriset jadi nol. Silahkan mulai hidup baru. Ini dari nol, ini dari nol. Yasta'nifan fil amal. Hakadha. Allah Ta'ala Ghaffar, Maha Pengampun. Jangan ada yang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bukan Sayyidina Uwais Al-Qarni makan di tong sampah, mengais makanan di tong sampah di pasar. Tahu-tahu ada seekor anjing di situ. Itu anjing menggonggong dia. Rupanya lagi cari makanan di tong sampah juga di tepi yang lain. Maka Uwais Al-Qarni bilang kepada anjing tersebut, antakul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian kamu sana, saya makan bagian saya. Kamu sisi kamu, jangan ganggu saya sisi saya nggak bakal ganggu kamu. Saya nggak bakal memonopoli. Oh ini hak saya lebih berhak dari kamu karena saya lebih mulia dari kamu, atau sebaliknya, enggak. Masalah siapa yang mulia nanti di akhirat. In juztu sirat fa ana khairum mink, illam ajuz sirat fa anta khairum minni. Kalau aku lolos ngelewati jembatan sirat, aku lebih baik dari engkau wahai anjing. Kalau tidak, kamu yang lebih baik dari saya. Ada kata pendakwah kayak begini, orang soleh kayak begini, wali kayak begini. Orang selama di dalam hatinya nganggap lebih baik dari salah satu makhluk Allah, jangankan jadi wali, mencium aroma kewalian pun nggak bakalan. Jangankan mencium aroma kewalian, nggak bakal mencium aroma surga. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Nggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Sombong itu nganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Oleh itu kita diajari sama guru-guru kita. Orang kalau mau berdakwah adalah jangan nganggap dirinya lebih baik daripada jamaah dia yang mendengarkan. Walaupun jamaahnya tukang maksiat, pezina dan lain sebagainya, jangan nganggap diri dia lebih baik dari mereka. Akan tetapi ketika dia berdakwah, lihat objek dakwah dia. Kalau mereka lebih baik, lebih mulia dari dia, barangkali di antara mereka ada yang mengikuti jalan hidayat, begitu besok hari kiamat menjadi orang besar, begitu, dan bisa memberikan syafaat buat si ustadznya ini hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika ustadz mengajar, dia nganggap ini yang pada hadir, ini besok ngasih saya syafaat, ini besok ngasih saya syafaat, besok nolong saya di akhirat. Begitu. Sampai guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz itu bilang sama kita, bukan cuma sekali, berkali-kali. Saat kita lagi pada duduk, begitu teman-teman lagi ngobrol, terus Habib Umar bilang ketika cerita akhirat, besok hari kiamat, ya, siapa yang selamat, ya, siapa di antara kita yang selamat, cari temannya, begitu, tarik tangan, ya, siapa yang ada selamat tarik tangan saya, maksudnya tolong saya, cari saya, begitu, selamatin kita juga. Siapa yang selamat, cari temannya untuk selamatin dia, tarik tangan temannya ke surga. Hakadha. Subhanallah. La ilaha illallah, itu dakwah kayak begitu. Kenapa? Sebab ini dakwah itu jalan-jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Qul ya Muhammad, katakan, dan Nabi udah mengatakan, hadhihi sabili, ini dakwah
jalanku, jalannya Rasulullah. Ini dakwah jalannya Allah. Terus Nabi mendapatkan izin untuk bilang, ini dakwah jalannya Rasulullah. Jalan saya, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili. Apa jalanmu? Ad'u ilallah, ngajak. Jalannya ngajak, bukan memvonis, bukan menghakimi, bukan ngusir. Ad'u, ngajak. Ngajak orang. Ngajak. Ada sebagian orang begitu, enggak, saya enggak mau ngajak dia, enak banget. Puluhan tahun hidup dalam maksiat, mau mati dalam ketaatan. Enggak. Kita disuruh ngajak manusia, siapapun dia, hatta orang kafir. Ajak kepada Allah Ta'ala. Ajak mereka menuju Allah. Suruh rekrut. Ayo sini. Siapapun. Tetangga, lingkungan, masyarakat, atasan. Ajak. Mengajak mereka kepada Allah. Ala basirah. Ana man ittaba'ani. Tapi ngajaknya juga ala basirah. Ada hikmah, ada mau'izatul hasanah, ada ilmu. Dengan pengetahuan. Begitu, ala basirah. Pakai ilmu. Mau dakwah, ya pakai ilmu. Ngajak dengan ilmu. Bukan ala jahal, bukan atas dasar kebodohan. Tapi ngajaknya ala basiratin. Ana wa manit taba'ani. Dan ini adalah profesinya Nabi Muhammad dan orang-orang yang ngikut Nabi Muhammad. Yang mengikuti. Bukan yang ngarang sendiri. Pakai metode yang baru, pakai cara yang baru. Yang bukan yang ditempuh oleh Rasulullah. Bahkan metode yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah, jalan mutaba'ah. Ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Karena jalannya Nabi. Jalannya Allah Ta'ala. Jadi mutaba'ah. Ala wifqi mutaba'ah. Wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu. Bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niatnya bagus. Ataupun ucapannya bagus, perbuatannya bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, nggak bakalan diterima. Ala basirah, atas dasar ilmu. Nggak setiap orang hafal 10 hadis, 20 hadis, oh saya ulama. Bentar dulu. Baru bisa ceramah, pidato, hafal 10, 20 hadis, itu juga makhrajnya salah-salah. Begitu, peletot-peletot bacanya. Udah gitu, mengkafirkan orang, ngatain orang, mencaci orang, memvonis orang, menghakimi orang. Ini di surga, ini di neraka. Ini nggak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Nggak kayak begitu. Itu bukan mutaba'ah Rasulullah. Itu ngikutin setan yang kayak begitu. Ala basir, atas dasar ilmu. Tuntut ilmu, belajar. Al-awwalun, para pendahulu kita tuh, orang-orang dulu tuh, para salafus saleh, mereka bagi umurnya menjadi 3 bagian. 20 tahun pertama dari umurnya untuk belajar menuntut ilmu. Artinya fokusnya ke situ. Walaupun tetap ngajarin orang, dakwah juga, tetapi 20 tahun pertama fokus belajar. Tapi bukan berarti nggak ada dakwahnya, ada juga. Tapi prioritasnya adalah belajar menuntut ilmu agama. 20 tahun kedua prioritasnya dakwah. Itu yang jadi prioritas. Dan bukan berarti nggak belajar. Tetap buka kitab, tetap ngaji, tetap belajar. Tetapi prioritas utamanya di 20 tahun kedua dari umurnya adalah dakwah, ngajak manusia. Dan setelah 40 tahun, sisa umur mereka dihabiskan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti nggak dakwah, bukan berarti nggak belajar. Tetap dakwah, tetap belajar. Tetapi prioritas utamanya itu, mayoritas waktunya dihabiskan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Mereka bagi umur kayak begitu. Sampai orang dulu kalau udah usia 40 tahun, gulung kasur, ikat kasur, jangan pakai kasur lagi. Kenapa? Udah kalah, sudah nggak boleh tidur. Ngapain? Nunggu kematian. Bersiap untuk kematian. Sampai kayak begitu. Idza balagha rajul 40 sanah falam yaghlib khairuhu syarrah, masaha syaitan ala wajhihi wa qal bi abi wajh man la yuflih. Itu orang kalau udah mencapai usia 40 tahun sedangkan kebaikan dia enggak lebih banyak daripada kejahatannya, maka syaitan tuh ngusap wajah orang tersebut. Tahu kan ngusap, kayak orang ngambil berkah. Setan ngambil berkah mata orang, usap wajahnya. Bilang apa? Demi bapakku, kata tuh setan, demi bapakku. Siapa yang iblis? Demi bapakku. Ini wajah orang yang tidak beruntung. Ini wajah orang sial. Ini wajah orang neraka. Setan ngambil berkah dari dia. Kata
Masya Allah. Akulah setan masih percaya berkah juga rupanya. Orang nggak percaya berkah lebih jahat, lebih dari setan itu. Kata ala basirah, tuntut ilmu, ada waktu-waktunya. Ana man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Namun ketika kebodohan di mana-mana, kemudian juga kebutuhan masyarakat akan dakwah demikian besar, mereka jadikan sisa hidup mereka pun juga untuk dakwah juga. Sisa hidupnya itu untuk dakwah. Kalau dulu istilahnya banyak pendakwah, banyak ustadz, banyak pengajar. Jadi ketika yang ini pensiun usia 40 tahun pensiun, begitu, fokus beribadat, itu diserahkan tongkat estafet kepada yang lain. Tapi sekarang orang kekurangan para pendakwah di banyak wilayah. Nah, saat itulah mereka jadikan hatta sisa umurnya pun juga untuk berdakwah jalan Allah Ta'ala, tapi juga dengan ibadat yang banyak yang mereka lakukan. Sebab al-haq la yamna minal haq, kebaikan nggak mencegah orang dari kebaikan lain. Dibilang, oh saya sibuk dakwah, nggak ada waktu buat belajar. Kalau dakwah yang kamu kerjakan kebaikan, nggak bakal mencegah dari kebaikan yang lain. Oh saya ibadat, nggak ada waktu buat dakwah. Nah, kalau itu betul ibadat, dakwah juga ibadat. Kebaikan tidak mencegah daripada kebaikan yang lain. Ala basirah bil hikmah. Ada satu orang, Nabi SAW, di zaman Nabi ada satu orang pezina. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah izinkan saya buat berzina. Di majelis ini dengan lantang. Nggak diusir oleh Nabi Muhammad. Nabi nggak ngusir orang sini-sini, mendekat. Kamu mau berzina, relakah kamu ada orang berzina dengan ibumu? Nggak terima. Kamu mau ada orang berzina dengan istrimu? Nggak terima. Dengan anak gadismu? Nggak. Dengan saudara perempuanmu? Tidak. Nggak rela. Nah begitu juga kalau kamu mau berzina, bukankah itu dengan ibunya seseorang, anaknya seseorang, istrinya seseorang, kaum wanitanya seseorang. Sebagaimana kamu nggak bisa nerima, mereka juga nggak bisa nerima. Masuk akal. Begitu. Ilmiah kan? Ini sangat ilmiah. Oh iya betul. Terima. Tapi dakwah bukan cuma sekedar ilmiah itu doang. Ngobatin bukan cuma sekedar ilmiah juga. Tapi ada hal yang lain. Tazkiyah. Proses ilmiahnya itu udah disampaikan. Prosesnya berlanjut, proses akhir. Apa? Sini mendekat lagi. Mendekat sampai di hadapan Rasulullah, Nabi letakkan telapak tangannya di dada orang tersebut. Tuh orang bilang, saya nggak tahu apa yang dibaca. Yang jelas tidaklah Rasulullah mengangkat tangannya dari dada saya, melainkan nggak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Nabi nggak bilang, sono jauh-jauh, kamu najis pezina. Nggak dibilang begitu. Tapi dipanggil, sini mendekat, sini mendekat, sini mendekat. Disuruh mendekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, kan ada satu orang tuh, dia udah membunuh 99 nyawa. Kemudian udah begitu, mau taubat. Siapa orang paling alim? Oh ada Ustadz Fulan. Dia samperin ustadznya, nggak tanya. Ustadznya itu adalah jenis ustadz yang yang radikal kalau bahasanya kita sekarang. Bilang saya udah membunuh 99 nyawa. Kalau mau bertobat masih bisa gak? Dia bilang gak ada ampun bagimu. Enak banget. Udah 99 nyawa ngebunuh terus mau taubat sekarang enggak. Kamu gak bakal diampuni oleh Allah. Gak bakalan masuk surga. Oh gitu, ya udah deh. Tanggung saya genapin aja 100. Digenapin 100, dibunuh ustadznya sama dia. Pas lengkap 100. Udah gitu berlalu waktu, datang lagi keinginan ingin bertaubat. Nanya, siapa ustadz yang paling alim di kampung ini? Bilang ada Fulan, disamperin. Dapat ustadz yang benar kali ini. Saya udah membunuh 100 nyawa. Kalau mau taubat masih bisa gak? Bisa. Masih bisa. Asal kamu bertobat diampuni oleh Allah Ta'ala. Tobat benar-benar. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Ya selama kamu hidup di lingkungan kamu yang bejat, ya kamu gak bakalan berubah, akan selalu terbawa terus. Kenapa? Pindah dari kampungmu, jauh dari lingkungan penjahat, pindah komunitas ke lingkungan orang majelis, ke lingkungan orang baik, ke komunitas masjid, komunitas pengajian, komunitas sholihin, ya.
Komunitas yang nggak pernah ngatain orang, nggak pernah mencaci orang, nggak pernah gosipin orang, ayo pindah komunitas. Baik, dia siapin dirinya, niat mau bertaubat nih, keluar dari kampungnya bawa bekal, mau pindah ke kampung orang-orang soleh, kaum solehin. Baru keluar dari kampungnya, meninggal dunia, datang ajalnya meninggal dunia di tengah jalan. Fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari ini disebutkan. Terus udah gitu datang malaikat azab. Wah, ini orang udah lama ditungguin, mau kita seret ke neraka. Udah bunuh 100 nyawa. Datang juga malaikat rahmat, nggak bisa. Kan dia udah niat taubat. Udah niat bertobat. Ya baru niat kan? Belum kan? Belum bikin kebaikan apapun juga. Belum bikin kebaikan apapun. Yang jelas yang sudah dibukukan 100 pembunuhan. Dan dia belum bikin pahala apapun juga, belum bikin kebaikan apapun. Taubat tapi belum bikin baik apapun. Tapi dia udah taubat, tapi dia belum bikin kebaikan apapun. 100 pembunuhan. Hingga akhirnya cekcok nih antara malaikat, tapi nggak tawuran. Yang tawuran tuh manusia. Sama hewan. Hewan tawuran, manusia tawuran. Hewan juga nggak tawuran-tawuran banget sih. Manusia yang tawuran, emang kurang ajar kan manusia. Ala kulli hal. Ente pernah lihat gak semut tawuran bawa parang? Nggak pernah. Manusia yang begitu. Manusia yang tawuran. Begitu. Bahkan sampai orang majelis tawuran juga lah. Kita pikir orang pasar doang yang tawuran. Nggak taunya enggak, orang majelis tawuran juga. Bikin malu. Orang tatoan yang tawuran, orang sorbanan juga tawuran. Aduh, lu bikin malu Nabi. Bikin malu Nabi. Alhasil itu malaikat saling adu argumentasi. Allah Ta'ala kirim satu malaikat yang lain, malaikat ketiga, untuk menengahi. Gini aja, ya ukur. Dia sekarang kan meninggalnya, posisinya dia baru keluar dari kampungnya mau pindah. Ukur, dia lebih dekat ke kampungnya penjahat atau ke kampungnya solehin. Kalau lebih dekat ke kampungnya penjahat, bawa dia ke neraka. Kalau lebih dekat ke kampungnya solehin, ya khalas, bawa dia ke surga. Ini yang malaikat yang ini pede, ya lebih dekat ke kampungnya penjahat lah, udah pasti. Ukur dulu, diukur. Kan baru keluar, bilang ukur. Ketika diukur, Allah Ta'ala perintahkan, kampungnya penjahat menjauhlah. Kampungnya solehin mendekatlah. Begitu diukur, jaraknya sama. Itu orang tempat dia meninggal lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya solehin. Cuma lebih dekat 1 jengkal. Tapi selisih 1 jengkal dekat kepada orang soleh. Walaupun cuma pendekatannya 1 jengkal, begitu itu ngaruh. Sorga, boyong ke sorga. Subhanallah. Itu komunitas tuh ngaruh. Walaupun jaraknya antara kampung penjahat sama kampung penyamun, ini cuma dia sama kampung solehin, dia lebih dekat 1 jengkal ke kampung solehin. Dia di tengah-tengah cuma sedikit lebih dekat 1 jengkal dibandingkan kampung penjahat. Ngaruh. Itu ngaruh. Nabi Musa waktu mau meninggal dunia, dia bilang kepada Allah Ta'ala, Rabbi garibni min ardil mugaddasah, dekatkan aku ke tanah suci. Dia meninggalnya itu ramyat hajar dari tanah suci Al-Aqsa. Jarak 1 batu dari tanah suci. Minta didekatkan ke tanah suci. Nabi Musa ala nabiyina alaihi afdhalus salah wa azka taslim. Ala kulli hal, ini dakwah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ngikut jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani. Disebutkan mau dakwah harus dengan sifat mutaba'ah, peneladanan. Lu dakwah ngikut siapa? Dakwah kayak Hitler. Dakwah kayak Nabi. Ikutin Nabi. Bukan ikutin Nazi. Bukan ikutin Hitler. Bukan ikutin ini dan itu. Bukan ikutin setan. Ucapannya ikutin ucapan Nabi. Ya, tutur katanya ikutin tutur kata Nabi. Intonasinya ikutin intonasi Nabi. Akhlaknya ikutin akhlaknya Nabi. Tapi Nabi tegas. Tapi nggak caci maki. Caci maki itu bukan dakwah. Caci maki bukan dakwah, bukan nahi mungkar. Caci maki bukan jihad. Caci maki bukan jalan Allah, bukan jalan Nabi, jalan iblis. Jalan setan.
Jadi kalau ada orang bilang caci maki itu adalah nahi mungkar, itu adalah penista dakwah, penista Islam, penista agama. Yang bilang caci maki itu adalah dakwah. Ucapan yang kotor itu adalah dakwah. Itu penista, kurang ajar. Beda daging kambing sama daging babi. Walaupun sama-sama dibikin kebuli. Beda. Yang haram tetap haram. Caci maki haram. Caci maki mau diucapkan di panggung dangdutan haram. Ataupun dia ucapkan caci maki di panggung tablik akbar haram. Di panggung dangdutan haram. Di panggung tablik akbar jadi halal. Kagak, tetap haram. Hal yang demikian itu haram dimanapun diungkapkannya. Hakadha cacian dan makian. Daging babi haram. Ya, daging babi haram. Oh, tapi kalau dibikin kebuli buat acara maulid jadi halal. Haram tetap. Cacian haram. Mau dimanapun tetap haram. Oh, kalau yang mencaci bertato pakai anting haram. Tapi kalau yang mencaci pakai sorban jadi halal. Tetap haram. Tetap haram. Begitu. Kata ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala lindungi kita, dan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman yang benar tentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita mengikuti dakwahnya Nabi, dakwahnya para sahabat, para aulia, para solihin, dakwahnya guru-guru kita. Sampai kita tuh dakwah ngomong tuh diajarin, guru kita ngajarin begini caranya, ngomong seperti ini, kalimatnya seperti ini. Abah kita pun ngajarin begini. Bukan kita nemu di internet, begitu. Bukan kita nemu di medsos, enggak. Tapi diajarin, begitu. Sampai apa yang mesti diomongin, apa yang mesti disampaikan, diajarkan oleh mereka. Jazakumullah khair, yang ngedidik kita dengan sebaik-baiknya didikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan tempat yang tertinggi buat mereka. Allah Ta'ala berikan rahmat dan ampunannya kepada mereka sekalian, dijadikan kita sebaik-baiknya khalaf li khairi salaf ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah taghasha arwah al-mutaqaddimin fi hadzal makan man amara hadzal masjid aw shalla fi wa tasaddaq alaihi sabiqan wa lahiqan khususan al-marhum al-maghfur lah Haji Muniri bin Haji Marzuki wa zawjati Haji Amani. Allah yataqashahum birahmatihi al-jannah, yakhtim lana bil husna wa radin anna fi khair wa lutuf afiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.